Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa di antara seluruh waktu dalam sehari semalam, ada satu waktu yang sangat istimewa, penuh keberkahan, dan menjadi momen paling dekat seorang hamba dengan Robnya. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Mari kita renungkan mengapa waktu ini begitu istimewa dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kasih sayang turun ke langit dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan hadis riwayat Muslim nomor 758. Bayangkan sahabat, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengampun dan yang Maha Penyayang datang untuk mendengar keluh kesah kita, mengabulkan doa kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada waktu lain yang Allah sebutkan dengan kemuliaan seperti ini. Sepertiga malam terakhir, dunia menjadi hening. Hiruk pikuk kehidupan berhenti dan hati menjadi lebih tenang. Waktu ini adalah momen terbaik untuk khusyuk dalam ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meluapkan segala rasa yang tersembunyi di dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di malam hari. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Di waktu-waktu ini, suasana yang sunyi membantu kita untuk lebih fokus dalam sholat, dalam berzikir, dan dalam berdoa. Tidak ada gangguan dari dunia luar, sehingga kita dapat sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita yang ikhlas. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran ayat 17. Sahabatku, kita semua adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pengampun, dan Dia membuka pintu ampunannya selebar-lebarnya, terutama di waktu-waktu ini, di sepertiga malam. Mari manfaatkan sepertiga malam untuk istighfar, untuk memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dosa-dosa kita yang kecil maupun dosa-dosa kita yang besar. Mari kita mohon ampunannya. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa doa di waktu ini memiliki keistimewaan. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim nomor 482.
ketika kita sujud di dalam sholat malam, berdoalah doa-doamu yang terbaik dengan sepenuh hatimu. Ungkapkanlah semua hajat kita. Serahkanlah semua kesulitan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir. Beliau senantiasa bangun untuk sholat malam, untuk berzikir, dan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kaki beliau sampai bengkak karena lama berdiri dalam sholat malam. Ketika ditanya mengapa beliau melakukan itu meskipun telah dijamin surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari nomor 1130 dan hadis riwayat Muslim nomor 2819. Ini adalah pelajaran besar bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang istimewa ini. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, cara memanfaatkan sepertiga malam terakhir adalah pertama dengan persiapkan diri kita. Tidurlah lebih awal agar kita bisa bangun dengan kondisi tubuh yang segar. Yang kedua, bangun dan berwudu. Lakukan wudu dengan niat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci. Yang ketiga, sholat tahajud. Lakukanlah sholat 2 rakaat atau lebih sholat tahajud sesuai kemampuan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang keempat, waktu sepertiga malam terakhir adalah saat paling mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Berdoalah dengan khusyuk, mohon ampunan, kemudahan, dan kelapangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang khusyuk. Yang kelima, lakukanlah zikir dan tilawah Al-Quran. Perbanyak zikir dan bacalah ayat-ayat suci Al-Quran dengan penuh tadabbur di waktu-waktu ini di sepertiga malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling utama adalah mereka yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3377 dan hadis riwayat Ahmad nomor 11665. Zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar adalah kalimat-kalimat yang ringan diucapkan, tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berzikir, membaca Al-Quran di waktu yang sunyi akan lebih menyentuh hati kita. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir adalah hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ini kepada kita agar kita semakin dekat kepadanya, memohon ampunan dan meminta pertolongan atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah,
kami memohon ampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Ampunilah segala kekhilafan kami, lapangkanlah rezeki kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu keberkahan dalam hidup kami. Jadikan kami hamba yang senantiasa mengingat-Mu, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang penuh rahmat-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang istiqomah dalam kebaikan, yang mencintai-Mu dan yang dicintai oleh-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak sahabat-sahabat kita yang bisa memanfaatkan momen istimewa ini. Dan bagi sahabat-sahabatku yang telah menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sahabat, memberikan keberkahan dan karunia-Nya kepada sahabat dan keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada sahabat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.